Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adi Cahyono dan rekan saya yang selanjutnya nanti akan membahas tentang metode program linear dengan metode grafik, dimana yang kemarin kita telah membahas dengan maksimalisasi, yaitu untuk mencari keuntungan maksimal. Nah, sekarang kita akan membahas minimalisasi, di mana di sini kebalikannya dari maksimalisasi, yaitu untuk memperoleh nilai minimal pada biaya produksi. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal di mana kita mempunyai sebuah gambar di sini, yaitu dua merek pupuk dengan nama Supergrow dan Cropquick, di mana komposisi masing-masing merek tersebut berbeda. Supergrow berharga $6 per kantong, sedangkan Cropquick berharga $3 per kantong. Nah, di sini kita punya masalah di mana satu ladang itu membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Nah, berapa banyak dari setiap merek dalam pembelanjaan untuk meminimalkan total biaya pupuk? Diberikan data berikut. Nah, seperti ini. Tadi sudah dijelaskan ya, di mana Supergrow mengandung nitrogen 2 pon per kantong dan fosfat 4 pon per kantong. Nah, Cropquick di sini memiliki kandungan 4 pon nitrogen per kantong dan fosfat 3 pon per kantong. Kita ke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan komposisinya, di mana Supergrow berharga $6 dan Cropquick berharga $3 dengan masing-masing komposisi. Nah, di sini kebutuhan dari ladang tersebut yaitu 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Nah, dari soal di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu, yaitu Supergrow kita sebut sebagai X1 dan Cropquick kita sebut sebagai X2. Nah, tujuan ini untuk meminimalkan cost produksi, di mana kita harus mencari biaya paling minimal dari berbagai metode. Nah, di sini kita langsung masukkan rumus, di mana 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 16. Nah, ini 16 batasan nitrogen. Dan selanjutnya 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah, kita langsung ke grafik, di mana ini Z minimal ya. Rumus Z minimal adalah 6x1 ditambah 3x2. Nah, di sini kita ke subjek yang tadi, yang pertama yang kita sudah masukkan, di mana 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 16, dan juga 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah, ini ya. Nah, untuk mendapatkan grafik seperti ini, kita harus membagikan salah satu, di mana jika x1-nya sama dengan 0, maka 24, maka x2 sama dengan 24 dibagi 3, yaitu hasilnya 8. Nah, ini. Nah, jika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, ini ya. Nah, yang ini juga sama nih. Yang 4x2 dan juga 8x1, di mana jika x1-nya 0, maka x2-nya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, x2-nya 4.
Nah, kebalikannya jika X2-nya 0, 16 dibagi 2 sama dengan 8, maka X1-nya 8. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini merupakan grafik yang saling berpotongan, di mana kita akan mencari area terluar ya. Nah, di sini kan sudah ketemu ya. X2-nya 8. Ini berbagai titik ya, A, B, C. Di mana X2-nya 8, X1-nya 0. Di sini B-nya karena berpotongan jadi agak hasilnya koma. Nah, di sini C-nya X2-nya 8, X1-nya 0. Nah, di sini kita coba menghitung titik A, kita masukkan ke dalam rumus Z, di mana Z minimal adalah 6X1 ditambah 3X2, yaitu 6 dikalikan X1-nya 0 ditambah 3 dikalikan X2-nya 8, yaitu 6 dikali 0 adalah 0 ditambah 3 dikali 8 sama dengan 24. 24 ditambah 0 sama dengan 24. Ketemu titik A-nya $24 per produksi ya, untuk satu ladang. Nah, di sini variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, untuk rumusnya sendiri, di mana jika lebih besar sama dengan, nah di sini kan sudah sama dengan, jika lebih besar sama dengan itu rumusnya variabel surplusnya dikurang ya. Di sini ke rumus tadi. Nah, yang ini nih, 2X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 16. Nah, jika lebih besar itu dikurang surplusnya. Nah, ini kan sudah masuk ke surplus 1, surplus 2. Nah, untuk mencari nilai surplus kita harus substitusikan salah satu, dimana kita akan, dimana di sini 2X1 tambah 4X2 kurang surplus 1 sama dengan 16 untuk nitrogen, dan 4X1 tambah 3X2 sama dengan surplus 2 sama dengan min surplus 2 sama dengan 24 fosfat. Nah, kita akan memasukkannya, mensubstitusikannya, dimana di sini X1-nya adalah 0 dan X2-nya 8 ya. Maka langsung kita kalikan, 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 8 dikurang surplus 1 sama dengan 16. Nah, di sini 2 kali 0 adalah 0, 4 kali 8 adalah 32, sedangkan min surplus 1 adalah tetap ya, sama dengan 16. Nah, karena ini merupakan angka tidak ada variabelnya, kita pindahkan, jadi min surplus 1 sama dengan 16 dikurang 32. Min surplus 1 sama dengan min 16 ya. Karena min kali min surplus 1 sama dengan 16. Lah, ini sudah ketemu surplus 1-nya. Nah, yang kedua, kita mencari surplus 2, dimana 4X1 ditambah 3X2 sama dengan surplus 3X2 dikurang S2 surplus 2 sama dengan 24. Kita langsung masukkan, dimana X1-nya 0, 4 kali X1 0 ditambah 3 dikali X2 yang isinya 8 dikurang S2 surplus 2 sama dengan 24. Nah, 0, karena 4 kali 0 adalah 0 ditambah 3 kali 8 adalah 24 dikurangi surplus 2 sama dengan 24. Nah, di sini kita langsung masukkan, kita langsung mencari surplus 2-nya ya, dimana min surplus 2 sama dengan 24 dikurang 24, karena ini bisa dipindahkan ya. Nah, karena 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, ini min surplus 2, karena 0 itu bukan nilai negatif ya, jadi nilai negatifnya dihilangkan. Jadi hasilnya seperti ini. Surplus 1 hasilnya 16, surplus 2 sama dengan 0. Nah, untuk titik B dan titik C juga sama. Rumusnya seperti ini. Silahkan kalian coba di rumah. Nah, kesimpulannya dari grafik yang ini nih, kita simpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ladang, ongkos yang paling minim itu berada pada titik A ya, dimana nilai Z minimalnya itu $24. Sedangkan titik B dan C
nilainya lebih tinggi daripada titik A, yaitu 33,6 dolar, dan yang C 48 dolar. Nah, jawabannya maka kita pilih titik A, yaitu 24 dolar. Terima kasih. Jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yang bernama Priyadi Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Widodo dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan program linear, metode grafik, minimalisasi. Nah, kalau kemarin kita menerangkan maksimalisasi untuk mencari keuntungan maksimal dari keuntungan. Nah, kalau minimalisasi yaitu untuk memperoleh nilai minimum pada biaya produksi. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tersedia dua merek pupuk Supergrow dan Quick. Nah, dalam satu ladang membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfor. Untuk Supergrow berharga 6 dolar per kantong. Nah, untuk Quick seharga 3 dolar per kantong. Berapa banyak dari setiap merek dalam pembelajaran? Untuk meminimalkan total biaya pupuk diberikan data berikut. Supergrow yaitu dalam satu kantong itu terdiri dari 2 pon nitrogen dan 4 pon fosfor. Nah, untuk Quick dalam satu kantong terdiri dari 4 pon nitrogen dan 3 pon fosfor. Kita langsung ke, nah ini contoh gampangnya. Supergrow kan harganya 6 dolar, terdiri dari campuran 2 pon nitrogen dan 4 pon fosfat. Nah, untuk Quick harganya 3 dolar, campurannya 4 pon nitrogen dan 3 pon fosfat. Dalam satu ladang minimal memerlukan 16 pon nitrogen dan 24 fosfat. Dari gambar di atas kan kita bisa mencari biaya paling minim untuk memenuhi kebutuhan dari ladang tersebut. Kita akan buat rumus matematikanya. Untuk Supergrow kita kasih variabelnya X1, dan untuk Quick kita kasih X2. Karena tadi kan Supergrow harganya 6 dolar, kita kasih ini 6 dolar, dan untuk Quick kan 3 dolar kan, 3x2. Untuk batasan model kan tadi di sini 2x plus 4 nitrogen, dan ini 4 plus 3 fosfat. Ini batasan negatifnya jika tidak ada negatif. Nah, kita langsung membuat grafiknya. Ini X, ini Y, atau ini X1, ini X2. Kita kan tadi udah tulis rumus matematikanya. Kenapa bisa 8 dan ini 6? Kita ibaratkan ya. Sini kan sudah ada rumus 4. X1 plus 3X2 sama dengan 24. Kenapa bisa 8 dan 6? Ini kan samaannya nih, X1 nya sama dengan 0. Nah kan X1 nya 0, 4 kali X1 atau 4 kali 0 kan sama dengan 0. Nah, 3X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 per 3 sama dengan 8. Nah, untuk kan sudah ketemu X2 nya, kita mencari X1. X2 nya kita ibaratkan 0. 3 kali X2 atau kali 0 kan sama dengan 0. Nah, 4X1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Untuk ini sama ya, sama rumusnya, caranya juga sama. Nah, dari grafik tersebut, di sini yang di warna biru ini adalah area solusi yang layak. Jadi ada 3 titik, A, B, dan C.
Untuk A kan nilai X1 nya 0 dan X2 nya 8, jadi kita langsung masukkan ke model matematiknya. 6X 1 plus 3X2 ini kan 6X kali 0, X1 nya kan 0, terus 3 kali 8 kan X2 nya 8, hasilnya 24. Nah untuk B, untuk mencari titik B itu kita substitusikan dulu. Nah ketemu X1 nya 4,8 dan X2 nya 1,6, tinggal dimasukkan dan hasilnya 33,6. Untuk C sama, titik C kan X1 nya 8 dan X2 nya 0, kita masukkan 6 kali 8 plus 3 kali 0, hasilnya kan 4,8. Nah selanjutnya kita akan mencari variabel surplus. Variabel surplus yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan kepertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel surplus mewakili kelebihan di atas tingkat persyaratan kendala. Variabel surplus tidak memberikan kontribusi apapun pada perhitungan. Mengurangi variabel surplus pada masalah petani, rumusnya seperti ini. Kenapa minus kan ini, dimana S rumus dari variabel surplus jika nilai A lebih dari kebutuhan maka negatif S, seperti contoh di atas. Nah untuk mencari variabel surplus, kita kan tadi rumusnya udah 2X plus 4X 2 min S1 sama dengan 16. Nah untuk ini S2 min 24, tinggal dimasukkan. X1 nya kan tadi udah ketemu 0 sama 8, masukkan 0,8 S1, hasilnya 0 tambah 32 min S1 sama dengan 16. Nih kan ini negatif S1 sama dengan 16 kurangi negatif 32, negatif S1 sama dengan min 16, S1 nya sama dengan 16. Nah untuk S2 sama 0 plus 24 min S2 sama dengan 24, ya masukkan min S2 sama dengan 24 min 24, S2 nya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ladang, ongkos yang paling minimal berapa pada titik A, di mana A menghasilkan biaya paling murah dibandingkan dengan titik yang lain. Setnya $24, ini $33, jadi $48. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.